Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nurul Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Yang kita bahas adalah halaman 23 Fakrah Jim itu, At-Turath Qadhiyatun Watoniyatun. Tradisi adalah persoalan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Wa turathunal qadimi, dan tradisi lama kita, laisa qadhiyatan diniyatan, bukanlah persoalan agama, lingtibaihi bisibghatin diniyatin, karena impresinya dengan corak agama, wali annahu qoma ibtidaan minad dini, dan karena permulaan kemunculannya dari agama, walakinnahu, akan tetapi persoalan tradisi lama itu adalah qadhiyatun watoniyatun, persoalan bangsa, tamussu hayatal muwatinin, yang menyentuh kehidupan warga negara, wa tatadakhalu fi syaqaihim au sa'adatihim, dan berhubungan erat dengan duka cita mereka. Di sini Hasan Hanafi menyatakan bahwa tradisi lama itu lebih dekat dengan persoalan bangsa, atau lebih tepatnya sebenarnya nanti kita akan ketemu di sini yang dimaksud adalah qadhiyah ijtimaiyah, persoalan sosial. Walaupun tradisi itu bercorak agama, apalagi tradisi Arab ya, tradisi yang di dalam Arab, tapi yang utama dihadapi oleh Hasan Hanafi adalah tradisi sebagai fenomena sosial. Artinya yang ingin dikatakan oleh Hanafi adalah tradisi itu memang berhubungan dengan banyak hal, tapi entitas yang paling utama berhubungan dengan tradisi adalah entitas sosial, ya, bukan entitas keagamaan. Oke. Wadafi ala tajdidi, dan pemicu pembaruan tradisi maksudnya, laisa atifat takdis, bukanlah perasaan mengkuduskan sesuatu, awil ihtiram, atau penghormatan, wat tabjil, pemujaan, al wajibati, yang wajib, likulli mauruthin diniyin, bagi setiap warisan agama, melainkan bal intisabal insanil mujaddidi, melainkan asosiasi manusia baru, ila ardin, kepada bumi, wantimaihi ila sya'bin, dan hubungannya dengan bangsa, dengan masyarakat. Tadi yang di awal dibahas adalah tradisi. Tradisi itu adalah persoalan sosial. Nah, pembaruan tradisi itu persoalan apa? Itu juga sama. Kita kata Hasan Hanafi, melakukan pembaruan tradisi itu bukan karena tradisi itu terlalu diagung-agungkan, terlalu dipuja-puja dan dikuduskan, bukan. Tapi persoalannya adalah ini tradisi itu ada di masyarakat kita, ada di bumi kita, maka
ketika tradisi itu diperbarui, yang utama dipikirkan adalah bukan tradisi itu sendiri, tapi ruang dan waktu manusia yang berkelindan dengan tradisi. Ya, lingkungan hidup, misalnya gitu kan. Pembaruan tradisi dalam hal ini misalnya yang dihadapi adalah masyarakat kok kayak gini ya. Oh, masyarakat pandangannya kayak gitu karena ada tradisi yang menjadi basic berpikir mereka. Nah, maka kemudian pembaruan tradisi dilakukan. Gitu ya. Kita ada kayak di Jakarta misalnya itu kan polusi sedemikian dahsyat ya. Apa yang mengakibatkan polusi ini dahsyat? Salah satunya karena kecenderungan kita untuk lebih suka menggunakan kendaraan pribadi kan. Tapi penggunaan kendaraan pribadi bukan semata-mata karena kita emang suka menggunakan kendaraan pribadi, karena fasilitas publik pun masih terbatas. Kalaupun ada, kadang biayanya lebih mahal atau waktu yang perlu ditempuh lebih lama ya. Itu tapi lagi-lagi tadi ada yang orang tadi sebelum ini kita bahas soal remaja jompo ya. Remaja jompo artinya masih muda tapi sudah banyak ngeluh soal kesehatan. Itu kan juga terkait dengan tradisi juga ya. Makan yang enak-enak ya, jarang gerak, malas olahraga gitu. Tapi utamanya sih gaya makan, gaya hidupnya buruk ya. Sudah nggak pernah olahraga, ngerokoknya nggak berhenti, ngopi melulu, begadang melulu. Itu gue kata kemarin ya. Ya kemudian nanti tinggal nunggu waktu aja. Sekarang sih ya kalian masih umur 20, 30 gitu kan ya, masih sehat-sehat aja. Nah nanti ngumpulin penyakit ini kan nabung penyakit kan. Nah itu kok bisa ada cenderung realitas gitu. Nah itu perlu pembaruan cara pikir lah ya, walaupun itu sulit ya. Sekarang kayak saya ada kawan itu dia lebih tua dari saya, umur 40 udah meninggal gara-gara saraf kejepit itu. Jadi kan saraf kejepit kan temennya encok ya. Masa 40 tahun udah saraf kejepit, artinya gaya duduknya nggak sehat kan. Duduknya mencong-mencong, nggak tegak gitu. Kemudian ya kayak gitu kan. Iya. Nah mengubah hal itu ya, mengubah artinya ketika tradisi diutik-utik itu, di otak-atik itu persoalan utamanya karena realitas yang memang perlu diubah nih. Oh ternyata ada urusannya dengan tradisi ya, baru tradisi diubah gitu. Oke. Qadiyatut turasi wa tajdidi qadiyatun watoniyah. Persoalan tradisi dan pembaruan adalah persoalan kebangsaan. Li'annaha juz'un min waqi'ina. Kenapa? Karena tradisi dan pembaruan itu bagian dari realitas kita. Tradisi itu bagian dari realitas kita ya. Tradisi apapun lah ya. Kayak kita ngerokok itu kan bagian dari tradisi ya. Karena kiai-kiai kita juga, ustadz-ustadz kita ngerokok. Bahkan kemudian dalil untuk membenarkan rokok ada kan? Ada. Kita nggak mati kalau kita mengharamkan rokok karena bisa mematikan itu banyak lah. Itu argumennya kadang juga sebenarnya ya gitulah ya. Tapi intinya ada, tradisi itu terbentuk karena realitas itu ada karena ada tradisi yang membenarkan ya, itu. Nah, artinya dan perlu pembaruan, misalnya ada hal-hal yang perlu diperbarui, itu ya realitas kita yang ingin diperbarui. Ya. Hal yang paling mengganggu kita di
di Indonesia ini menurut hemat saya ya sampah sih. Perkara sampah itu, oh, saya sering ngomong itu soal itu tuh. Sampai tempo hari itu, kalau kita mau ke Jawa tapi kemudian tidak melewati tol ya, itu kan akan ketemu Bantar Gebang ya. Bantar Gebang saya belum pernah ke Bantar Gebang sih, tapi nyium baunya Bantar Gebang pernah lah. Dan itu kan gunung ya, gunung sampah, terus kok bisa pemerintah membiarkan itu terus terjadi? Apa nggak ada kajian kajian ilmiah untuk mengatasi itu? Emangnya teknologi untuk mengurai sampah gitu tuh belum ditemukan kah? Misalnya gitu kan. Kita kalau ngomongin soal karena ini udah jadi bukan persoalan lagi karena kebiasaan kita, karena udah sedemikian dahsyat dan dibiarkan itu ada kendablekan nasional sehingga gunung sampah itu ada. Itu juga terjadi kayak di sini yang orang Bandung ada ya? Nggak ada ya? Kan itu juga sama ya di Bandung kan sempat juga ada darurat sampah juga kan? Nah itu tadi. Kalau kemudian kenyataan itu ada dan itu ada hal-hal yang terkait dengan tradisi lah yang kita agak luput ya. Apa tradisi yang luput di kita? Misalnya gini, contoh ya, kalau kayak di Jerman ya, itu tong sampah itu bukan cuma 2 mas, bukan cuma 1, ada lebih dari 2 warna-warni itu. Kayak kalau di Australia itu tong sampah ada 3, hijau, kuning, merah, ada 3. Di Jerman lebih banyak lagi. Saya lupa, nggak begitu memperhatikan karena memang bukan penelitian sampah ya. Tapi intinya mereka itu memilah sampah dan benar-benar dipilah. Nanti mobil sampah yang lewat pun itu konsisten bahwa ini sampah hijau itu kan yang organik ya. Kalau misalnya kuning itu kertas-kertas kalau nggak salah ya. Kalau yang merah itu yang bisa didaur ulang kalau nggak salah gitu. Saya nggak tahu pastinya ya. Gitu. Tapi itu nanti konsisten. Sementara tadi saya sudah nyebut ke Mas Danis ya. Kita taruhlah sudah membedakan antara sampah organik dan non-organik. Ketika mobil sampah datang, digabung itu dicampur. Oke lah, taruhlah mobil sampah itu memisahkan. Tapi ketika mobil sampah itu sampai ke tempat pembuangan akhir ya, apalagi sampai Bantar Gebang, dicampur lagi. Artinya ini tradisi untuk memilah sampah dan mengelolanya belum ada di pikiran kita, mas. Padahal kita kan ada an-nadhafatu minal iman ya. Justru kayak ya itu cuma jadi slogan kan. Ini ada problem nih kayak gitu. Oke. Tadi ya. Jadi tradisi dan pembaruan itu adalah qadhiyah watoniyah dan qadhiyah waqi'iyah. Nahnu mas'uluna anhu. Kita dengan demikian bertanggung jawab pada tradisi. Kama annana mas'uluna anis sya'bi wal ardi was sarwati. Sebagaimana kita bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada bumi dan kepada kekayaan sumber daya baik manusia maupun alam. Kama annana mas'uluna anil atharil qadimati wal ma'thurati sya'biyati. Sebagaimana kita juga bertanggung jawab pada peninggalan kuno dan peninggalan bangsa atau kearifan lokal. Ma'thurat sya'biyah bisa diartikan kearifan lokal. Jadi, ada tanggung jawab karena kita punya tanggung jawab pada tradisi. Kenapa? Karena itu bagian dari realitas. Tanggung jawab kita kepada tradisi itu sama dengan tanggung jawab kita kepada bangsa. Tanggung jawab kita kepada bumi. Tanggung jawab kita kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalam masyarakat kita.
Itu juga sama sebagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga peninggalan lama atau kearifan lokal kita. Ini kenapa Hanafi ngomong mas'uliyah ya, tanggung jawab, karena sebagian orang itu nggak peduli sama tradisi. Itu nggak tahu di Indonesia ya. Di Indonesia ada kecenderungan gitu juga nggak? Ada ya, misalnya apa bahas tentang Nusantara gitu. Ada kemungkinan ada ya orang yang terlalu cenderungnya dalam tanda kutip modernis. Di Timur Tengah juga ada orang-orang yang biasanya yang ilmani ya, orang-orang yang sekuler. Itu mereka tidak begitu menganggap tradisi itu penting. Udahlah, kita maju aja. Kita fokus dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tradisi itu ya sampai seagama-agamanya itu menurut orang-orang yang sekuler itu malah kayak candu gitu loh. Ini malah beban deh, bikin orang yang nggak maju gitu. Ini hanya melenakan kita aja. Udahlah, tinggalin aja. Nah, bagi Hanafi enggak. Tradisi itu bagian dari realitas kita dan itu membentuk cara berpikir kita, membentuk cara kita hidup dan berefek pada tempat kita hidup. Maka ya kita bertanggung jawab untuk mengkajinya. Ya, perlu digaji. Oke. Lidzalika asarna lafdot turosi walaysa din. Sampai situ ya? Betul ya? Oleh karena itu, kami lebih mengutamakan penggunaan istilah turoth, tradisi, walaysa din, bukannya agama. Faddinu juz'un minat turoth, agama itu bagian dari tradisi. Walaysa turothu juz'an minad din, tradisi itu bukan bagian dari agama. Nah, ini menarik. Hanafi lebih menggunakan istilah tradisi, bukan agama. Jadi bukan pembaruan agama, enggak. Pembaruan tradisi. Tradisi itu lebih umum daripada agama. Ya, taruhlah misalnya kayak gini ya. Ya, ini atau misalnya ini himpunan tradisi. Agama itu hanya di sini. Bagian dari. Di sininya ada apa? Ada seni, ya kan? Ada budaya, ada macam-macam, ya, ada beragam. Nah, nanti yang ingin dikatakan oleh Hanafi, kalau saya ngkritik tradisi jangan dianggap ngkritik agama ya. Nanti ingin ngomong gitu. Agama itu hanya bagian dari tradisi. Jangan dibalik. Bukan tradisi bagian dari agama, tapi agama itu hanya bagian dari tradisi. Termasuk Islam. Islam itu bagian dari tradisi di Indonesia kan? Tradisi kita kan ada banyak ya. Taruhlah kalau tradisi itu agama, di kita ada tradisinya Buddha, Hindu, ada Kristen, ada Konghucu, ada India, ada tradisi Arab, ada tradisi Eropa, ada tradisi India, ada tradisi kita, ya kan? Tradisi Madura, nah itu ada juga tradisi Madura. Nah, taruhlah Islam itu ya di Indonesia dalam tanda kutip bukan segalanya, sejauh tradisi itu besar tadi ya. Ya juz'un min. Makanya ketika kita mau merdeka itu kan sistem kenegaraan kita pun pilihnya bukan sistem keislaman kan. Itu loh, piagam Jakarta itu kan. Piagam Jakarta akhirnya kan dihapus kan. Pernyataan apa? Dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya kan? Itu kan dihapus ya, 9 kata itu. Ya karena tadi
Agama, apalagi agama Islam. Agama aja udah juz'un min turoth. Apalagi Islam itu juz'un min turoth. Ini berlaku juga di Mesir. Di Mesir mayoritas memang orang Islam di sana. Tapi ada orang Koptik. Ada orang Koptik. Dan mungkin juga penganut agama kuno Mesir mungkin ada. Walau alam ya. Selama 4 tahun di sana sih saya nggak ketemu ya. Pengen nyari juga, ada nggak orang yang menyembah apa Horus itu, sepertinya nggak ada, udah nggak ada. Amun-Ra udah nggak ada. Sudah kayak di Yunani, orang Yunani udah nggak ada yang nyembah Zeus lagi. Jadi iya, Zeusnya jadi ini ya, tukang judi ya. Penjaga judi. Iya, itu tadi. Selanjutnya nih, yumkinut ta'amulu ma'at turathi kama nata'amalu ma'al ma'thurati sya'biyati. Kita mungkin untuk berinteraksi dengan tradisi sebagaimana kita berinteraksi dengan kearifan lokal atau peninggalan-peninggalan bangsa. Kalau secara umumnya ya, peninggalan-peninggalan bangsa. Gimana cara berinteraksinya? Bitatwiriha, dengan mengembangkannya. Wasiyaghotiha, mengformulasikannya. Wa ibroziha, dan menampilkannya. Ta'biron an ruhis sya'bi wa tarikhihi, sebagai pengungkapan atas semangat bangsa dan sejarahnya. Perlu diingat, tradisi itu bukan agama. Agama hanya bagian daripada tradisi. Nah, gimana kita berinteraksi dengan tradisi? Ya seperti kita berinteraksi dengan kearifan lokal aja. Ya. Kita mungkin mengembangkannya kan? Mengembangkannya, mengformulasikannya, dan jangan takut-takut amat gitu loh maksudnya. Yang ingin dikatakan oleh Hanafi di sini adalah jangan terlalu takut untuk melakukan pembaruan tradisi, karena yang diperbarui tradisi kok, bukan agama kok. Agamanya bagian dari tradisi, dan itu kita mungkin untuk mengembangkannya. Nanti di sini yang dibahas tentang tradisi nanti ya termasuk hal-hal yang di Indonesia dianggap sebagai bagian dari agama. Nih biar lebih mudah ya, yang ingin untuk dipahami. Yang dimaksud dengan tradisi oleh Hanafi ini nanti contohnya adalah seperti di kitanya apa, mazhab-mazhab itu loh. Mazhab fikih, mazhab kalam, mazhab tasawuf, itu tradisi, bagian dari tradisi. Kalau kemudian ada yang mengkritik, contoh ya, muridnya Hasan Nafi namanya Nasr Hamid Abu Zaid yang dikaji oleh Kang Ade itu kan mengkritik Imam Syafi'i, Imam Syafi'i wa taksis ideologiyah al-wasatiyah gitu. Imam Syafi'i dan pembentukan ideologi moderat. Gara-gara buku itu Nasr Hamid Abu Zaid itu dikafirkan. Padahal yang dikritik Imam Syafi'i. Dianggapnya mengkritik agama. Kayak misalnya wudhu, artinya misalnya hukum wudhu, hukum sholat, hukum itu kan beragam kan. Masa kemudian kalau kita mengkritik sesuatu dari tradisi, itu kan bagian dari tradisi, dianggap keluar dari agama, itu lebay sekali. Dan saking lebaynya itu tadi, Nasr Hamid Abu Zaid itu karena dikafirkan, itu lantas dia disuruh cerai sama istrinya. Parah banget, karena Anda sudah kafir ini. Maka istri Anda masih muslimah, Anda sudah bukan muslim, berarti Anda batal pernikahan Anda. Anda harus cerai secara agama. Wah, kacau balau itu. Akhirnya Nasr Hamid Abu Zaid pindah ke Belanda. Itu gara-gara dia ada 2 buku yang dianggap kontroversial ya. Satu Mafhumun Nas. Di Mafhumun Nas dia menulis tentang bahwa Al-Quran itu nitajus tsaqafi, produk budaya. Dianggap, wah, Anda berani sekali yang Al-Quran.
Contohnya, kenapa Al-Quran puitis? Karena ada budaya puitis sebelum Al-Quran turun kan? Mu'allaqat itu loh, ya kan? Iya. Produk budaya. Kenapa kemudian wahyu Nabi Muhammad menyatakan ini Al-Qurannya adalah wahyu dan wahyu dipercaya? Itu karena nih kata Hasan Naf, bukan kata Nasr Hamid Abu Zaid, muridnya Hasan Nafi. Karena orang Arab sebelum Nabi Muhammad hadir itu juga percaya tentang tanabbu, prediksi tentang dukun sih, sebelum dukun itu, bahwa dukun bisa ngomong yang tanabbu, tapi tanabbu itu prediksi, nubuwah, maka musuh istilahnya nubuwah, kenabian. Jadi kata dasarnya nanti tanabbu ya, tanabba, nabaa. Nabaa itu kan memberikan kabar ya. Tanabbu itu artinya memprediksi masa lalu, masa depan. Nah itu ada kondisi sosial budaya yang memungkinkan hal itu. Maka kemudian ketika Nasr Hamid bilang Al-Quran itu ya ada unsur, dia adalah produk budaya, ya sebenarnya gak ada masalah juga. Cuman dianggapnya kontroversial. Imam Syafi'i dia ngeritik Imam Syafi'i. Nah, Hanafi di sini ingin bilang itu. Ini jangan samakan tradisi dengan agama, satu tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berinteraksi dengan tradisi yang bukan agama itu? Dengan mengembangkannya, maka muncul pembaruan tradisi. Pembaruan tradisi. Seperti kita di NU lah. Saya sering ulang-ulang di kelas ini. Bahwa kita tidak menyebut orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, Konghucu di Indonesia itu dengan istilah kafir. Kita tidak memakai istilah kafir dhimmi, kafir harbi. Ya. Itu bagian dari tatwiru turof, mengembangkan tradisi. Kalau kita ngacunya ke buku-buku klasik, masih ada itu istilah kafir harbi, kafir dhimmi. Nah, tapi kita ini nggak relevan deh tradisi itu untuk di Indonesia. Kita nyebutnya muatin aja. Muatin itu warga negara. Dan jangan sebut mereka sebagai kafir gitu. Nggak relevan juga kemudian kita mengkritik NU dengan mengatakan, loh di Al-Quran ada kata qul ya ayyuhal kafirun loh. Maka kemudian qul ya ayyuhal ghairu muslimin non muslim kan. Jangan sebut kafir, sebut saja non muslim gitu. Jangan sebut mereka kafir dhimmi ataupun kafir harbi. Kafir dhimmi nggak mungkin kafir harbi. Sebut aja mereka sebagai muatin ya. Muatin itu warga negara. Nah itu tuh bagian dari tatwirul waqi. Kemudian apa? Siyagotiha, mengformulasikan tradisi. Tradisi itu mungkin diformulasikan. Memformulasikan itu apa? Mengabstraksikan yang ada. Kita mungkin mendapatkan teori-teori baru dari tradisi lama. Saya kasih contoh kalau di Eropa contohnya ya. Ini contoh orang Eropa mengformulasikan tradisi itu yang dilakukan oleh Giambattista Vico. Giambattista Vico itu hidup di abad 17, 1668 dia lahirnya, abad 17. Suasana sosial saat itu adalah suasana Renaissance atau Renaissance ya. Orang-orang Eropa itu mulai melawan dominasi gereja. Kalau gereja kan serba kembali ke Alkitab ya. Kemudian yang dianggap benar adalah Kristianitas. Jadi rujukannya utamanya Alkitab dan ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh gereja. Nah, orang Renaissance itu kan berusaha untuk menghidupkan kembali tradisi Yunani dan Romawi kuno. Nah, tapi hanya orang-orang Renaissance itu hanya menghidupkan saja. Mungkin kayak kita di Islamnya adalah ihya uturos, menghidupkan tradisi dengan cara apa? Mencetak ulang kitab-kitab klasik, gitu kan? Mencetak ulang Ihya Ulumuddin dicetak dalam bentuk yang leks. Nah, itu bagian dari ihya uturos. Melakukan kajian filologi, dihidupkan lagi. Oke. Nah, menurut
Kemudian ada lawannya gerakan Renaissance sebelum Vico muncul, yaitu gerakan-gerakan investigator dan Palatin Academy. Itu adalah orang-orang yang cenderung modernis, yang menolak tradisi kuno. Udahlah, tradisi kuno, ngapain kita mempelajari tradisi Yunani dan Romawi? Kita melakukan penelitian ilmiah saja gitu, dan melakukan pembaruan-pembaruan teknologi semacam itu. Nah, siapa namanya Vico itu tadinya bagian dari orang-orang investigator tadi ya. Investigator itu nama kelompok ya. Kelompok di Naples. Naples itu mana? Italia. Di Naples. Kemudian dari Palatin itu juga sama di situ. Tapi dia nggak jadi orang-orang yang modernis itu. Jadi ini hampir sama kayak di Timur Tengah tadi. Ada orang yang sangat mengagung-agungkan tradisi. Ada kelompok lain yang sangat menentang tradisi, mengutamakan kekinian dan masa depan. Nah, Vico ini kurang lebih seperti Hasan Nafi. Dia berusaha untuk tatwiru turos wa siagotiha. Apa yang dipelajari oleh Vico? Yang dipelajari adalah Homer. Oh, Homer nggak kalian? Homer, Iliad sama Odyssey. Itu epiknya Yunani kuno. Kalau dibandingkan dengan India, karya Homer itu kayak Ramayana dan Mahabharata. Iya. Mahabharata dan Ramayananya orang Yunani adalah Iliad dan Odyssey, karyanya Homer. Dari Iliad dan Homer itu dia melakukan mengkaji tradisi dengan cara pandang baru. Cara pandangnya apa? Metaforis. Jadi dia ketika membaca tradisi lama dalam Yunani, itu dengan membacanya tidak literal, tidak eksplisit, tapi mencari makna-makna implisit di baliknya. Baru dari situ dia salah satunya dia menghasilkan apa yang kemudian disebut sebagai filsafat sejarah. Dia melihat gini, minimal ada 3 era. Pertama, the Age of Gods. Era para dewa. Kan sama ya, kayak di mitologi Yunani itu kan ada era-eranya Zeus tadi ya. Era Zeus, era Hercules, eranya Hera, siapa lagi? Kronos, siapa lagi? Dewa-dewa Yunani kuno. Apa? Poseidon, Hades. Hades itu neraka. Ya, Poseidon ya. Siapa dewa laut itu apa? Poseidon ya. Athena. Termasuk dewa Narcissus ya. Narcissus itu dewa bukan? Yalah, pokoknya itulah. Ya. Nah, itu sama kayak kalau di India kan ada era The Age of Gods kan? Era-eranya kalau kalian dulu di Antv itu ada film Dewa Siwa. Dewa Siwa dulu itu yang film tentang Mahadewa. Nah, Mahadewa itu kan ada Mahadewa dalam hal ini Siwa, nanti ketemu dengan Brahma dan seterusnya. Itu The Age of Gods. Itu terjadi di tradisi Mesir kuno aja juga. Ada, kalau kalian nonton film itu Gods of Egypt. Nah, itu kan ada tentang Horus, ada siapa lagi? Dewa Matahari. Lawannya Horus siapa? Kok kelalen aku. Ya itulah ya. Itu intinya diceritakan kan mereka bisa berantem kan? Itu The Age of Gods. Oke. Manusia itu kalau diceritanya Gods of Egypt itu kan kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Iya, cemen, cupu lah dianggapnya cupu. Nah, nanti ada The Age of Heroes. Era kedua tuh. Eranya para jagoan. Kalau di Yunani di Iliad itu ada Achilles. Kalian perlu nonton itu Helen and Troy ya. Helen and Troy harus. Nah, itu
Iliad dan Odyssey itu difilmkan dalam film itu tadi, Helen and Troy. Jagoannya Brad Pitt. Brad Pitt yang jadi Achilles. Itu Achilles. Kalau di Indianya The Age of Heroes itu ya ada Pandawa 5 itu loh. Ada Pandawa, kemudian ada Rama. Nah, itu The Age of Heroes. Kalau di Timur Tengahnya apa? The Age of para nabi. Para nabi itu The Age of Heroes itu. Ya kan? Ada Nabi Adam, ada Idris, Nuh gitu. Apa namanya? Ya antara fakta dan mitos kan sebenarnya kan? Kayak apa namanya tentang apa membelah laut, membelah matahari, bulan itu tuh kan antara nyata dan fiksi ya. Karena memang Heroes itu ceritanya memang hal kayak gitu. Nah, nanti muncul era yang terakhir yaitu The Age of Man, human maksudnya. Eranya manusia biasa. Itu eranya manusia yang berpikir. Kalau yang era apa dewa itu kan ya kita nggak ada ya, manusia nggak ada. Eranya Heroes juga manusia itu ya kita sampah lah, kita orang-orang awam dagamnya gitu. Nah tapi kayak di Islam kan kita meyakini bahwa The Age of Heroes kan selesai kan? Iya. Karena ada Khotamul Anbiya. Nah itu menarik gitu. Sekarang itu The Age of Human, ordinary human, manusia biasa. Apa eranya beristihad ya. Mu'ad bin Jabal itu loh. Kaifa takdi kaifa takdi ya Mu'ad ida arodo laka aridun gitu kan. Bagaimana kamu menentukan hukum wahai Mu'ad? Ya pertama bi kitabillah wa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah wa illam tajid ajtahidu bi ra'yi. Ya tadi. Artinya zaman Nabi pun ijtihad sudah dibenarkan. Sekarang the age of ordinary human being, eranya manusia biasa ya sama juga tadi. Udah nggak ada nabi lagi sekarang, jadi jangan lagi ngeklaim bahwa oh saya dapat ilham, dapat gitu ya, dari wahyu gitu kan. Ini perintah dari apa itu? Nggak ada. Sekarang the age of reason, jadinya the age of reason, ya eranya berpikir. Maka tadi muncul karena the age of ordinary human dan juga the age of reason, akhirnya ya nggak ada lagi yang 100% absolut kebenarannya. Ya kita perlu berdebat, perlu mencari terus gitu kan. Oke, kita punya bekal Al-Quran dan Sunnah, tapi kan Al-Quran dan Sunnah itu hanya membicarakan hal-hal yang umum, ya kan? Hal-hal yang spesifik belum tentu ada jawabannya secara spesifik juga di Al-Quran dan hadis. Contohnya misalnya gini, apa hukumnya apa misalnya? Apa hal yang kira-kira nggak ada deh? Narkoba aja nggak ada kan? Adanya Homer, ya kan? Padahal narkoba nggak diminum loh. Homer kan diminum, ya kan? Tuh, ini kalau orang yang bandel kan gitu kan. Di Al-Quran yang dilarang Homer. Homer itu minuman keras. Ini narkoba. Nggak saya minum kok. Apa sih kalau narkoba itu ada yang disedot, ada yang disuntikkan gitu kan? Ini nggak bikin saya gelegean ya, apa gelegean, ya kan? Tapi kan kemudian, nah itu perlu ijtihad kan? Ini perlu apa namanya kias kan? Yes. Perlu dikiaskan. Nah itu tadi. Kias itu kan nggak ada di Al-Quran. Maksudnya cara bahwa kita menyamakan narkoba dengan Homer itu kan sesuatu yang baru. Nah itu era kita emang era yang kayak gitu. Sekarang semakin kesini kan semakin maju ya. Saya pernah cerita ke kalian bahwa sekarang itu ada kecenderungan orang-orang di Jepang, di Korea, bahkan di Singapura itu malas nikah, Mas. Anak muda itu malas nikah. Kalaupun dia mau ini lebih baik hidup sama robot. Nikahnya sama robot itu. Karena repot lah itu. Nah, itu pembahasan tentang bagaimana menikah dengan robot itu kan. Itu kan nggak ada itu. Ya?
Nikah dengan robot nggak ada itu. Nggak ada. Yang gampang aja lah. Bagaimana cara sholat di atas pesawat? Kan nggak ada. Zaman dulu belum ada pesawat. Gimana tuh? Kita di atas, Ka'bahnya di bawah. Masa kita ngelihatnya ke bawah? Ya kan? Nah itu kemudian gimana tuh? Kalau kalian jawabannya kan ya tetap ke depan aja kan? Nggak ngeliat ke bawah kan? Kemudian apa? Sholatnya tuh apa? Hanya lihurmatil waktu kan? Misalnya udah masuk waktunya, tapi nanti diganti semua, kodok semua itu. Cenderungnya kan dikodok semua kan? Kalau sempat. Jadi apa? Jamak, takhir, tarki ya. Udah digabungkan, diakhirkan, ditinggal. Iya, itu apa namanya? Itu karena tadi Mas, nggak ada bahasannya. Nyari di kitab kuning nggak ketemu Mas. Tadi karena pesawat itu mulai ditemukan kan abad-abad sekian kan. Apalagi pesawat komersial itu kan baru. Itu sebagai contoh. Jadi sekarang itu ini contoh siagotut memformulasikan ulang tradisi. Ya tadi kan dari membaca Homer tiba-tiba Vico itu mendapatkan ada 3 age ya. Ada 3 dan sekarang kita udah sampai ke the age of human. Human itu ya udah jangan ngomongin soal inilah dewa-dewa lagi. Nggak usah lagi ngomongin soal heroes lagi itu. Kita harus mandiri. Nah, ini itu. Itu sebagai contoh ya. Itu contoh siagotu turoth. Wa ibroziha ta'biron an ruhi sya'bi wa tarihi tadi. Juga kita mungkin mengungkapkan tradisi menampilkan tradisi sebagai ungkapan tentang apa yang dipikirkan jiwanya bangsa dan sejarahnya. Jadi kenapa orang Indonesia itu cenderungnya kita moderat ya? Ya karena kita kan nggak begitu suka yang ekstrim kan? Nggak begitu hidup kan ekstrim di Indonesia kan? Mazhab kita Syafi'i, Asy'ari dan Ghazali ya kan? Itu moderat semua. Itu kalau kita mengungkapkan tentang tradisi itu ya kita mengungkapkan tentang ini nih roh masyarakat kita ya kayak gitu deh. Kita itu nggak suka yang ekstrim-ekstrim. Kenapa nggak suka yang ekstrim ya? Karena kita ngayun kan Mas. Secara geografis itu kan Indonesia itu kan kawasan yang enak kan. Kawasan yang kita nyantai-nyantai aja bisa hidup loh. Di sini ada yang orang Garut nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Mas Heru orang mana? Oh iya. Garut itu indah sekali loh. Ada yang bawah daerah itu air itu tajrim, bukan lagi tajrimin tahtial. Air itu banyak betul sampai karena banyaknya nggak perlu ditutup. Nggak tahu di Sumedang kayak gitu juga nggak? Masih nggak? Subang ya? Sumedang mungkin juga. Saking airnya banyak banget Mas. Jadi nutup keran itu unthinkable Mas, karena airnya terlalu banyak. Kalau di itu malah bisa luber. Itu tadi yang ingin saya katakan adalah bahwa hidup di Indonesia itu enak-enak aja. Jadi kalau terlalu gitu tuh pasti pengikutnya kecil deh, ya kan? Tapi ya kemarin-kemarin saya kan bilang kalian ya sekarang saatnya agak radikal sedikit ya kan. Tapi pada dasarnya orang Indonesia itu moderat. Ada unsur geografisnya juga. Nanti kalau kita mengungkapkan tentang tadi moderatisme di Indonesia ya itu kan ibros an ruhi sya'bi wa tarihi dan sejarahnya. Kenapa? Karena ini dari mulai Kiai Hasyim Asy'ari minimal ya sampai sekarang kan masih stabil kan. Mazhab yang kita pegang ya itu aja kan. Syafi'iyah di fikih, Asy'ariyah di kalam dan Ghazaliyah di tasawuf utamanya kan. Semacam itu. Nah tadi terakhir wal qadiyah idzan laisat qadiyatan diniyatan. Dengan demikian perkara pembaruan tradisi, perkara tradisi itu bukanlah perkara agama, bal qadiyatan ijtimaiyatan wasiyasiyatan au faniyatan au tarikhiyatan, melainkan perkara sosial, politik, seni dan sejarah ya tadi.
Ada budaya, seni, ada politik, ya. Ada apa lagi? Ada apa lagi tadi? Sejarah, gitu. Jadi persoalan tradisi itu bukan ini doang, ini perkara ini. Ya. Tadi saya udah bilang supaya kalau kita mengkritik tradisi jangan disangka mengkritik agama. Ya. Tajdidut turath, memperbarui tradisi, idzan dengan demikian laisa ghayatan fi dzatihi, bukanlah tujuan pada dirinya, bal wasilatan lil bahsi an ruhi sya'bi, melainkan sarana untuk mengkaji spirit bangsa, wa tatwiriha, dan mengembangkannya, kawasilatin litatwiril waqi' dzatihi, sebagai sarana untuk mengembangkan realitas itu sendiri, walihilli masyakilihi, dan untuk mengatasi persoalan-persoalannya. Memperbarui tradisi itu bukan karena memang tujuannya untuk ngotak-atik tradisi, enggak. Yang dituju adalah memperbaiki realitas. Tradisi itu hanya sarana, pembaruan tradisi pun sarana, bukan tujuan pada dirinya. Tajdidu at-turas huwa dirasatun lil bu'dil ijtimai. Mengkaji tradisi adalah mengkaji dimensi sosial. Fahuwa adkhala fi ilmil ijtimai ad-dini, dia masuk ke dalam sosiologi agama, au ilmil ijtima al-hadari, lebih tepatnya ia masuk ke dalam sosiologi peradaban. Wa min thamma, dan demikian karena tajdidut turas, dengan demikian pembaruan tradisi itu ahada masyakilil ulumil insaniyati, salah satu persoalan ilmu-ilmu humaniora. Ini secara akademis berarti tradisi dan pembaruan ini masuknya kemana? Ini utamanya adalah sosiologi dan humaniora, ya. Sosiologinya utamanya nih, nanti Hasan Hanafi di sini agak inkonsisten. Dia ngomongin tradisi itu bukan agama, tapi kok dikaji oleh sosiologi agama. Lebih tepatnya sosiologi peradaban, ya. Peradaban atau sosiologi budaya, ya, sosiologi budaya. Ini kajian. Kita mengkaji tradisi itu mengkaji masyarakat, maksudnya gitu. Kita mengkaji tradisi, ini kan masyarakat. Kita mengkaji tradisi adalah mengkaji manusia. Gitu. Jangan ngomongin agama, ya. Sebenarnya yang kita urusi adalah masyarakat kita gimana. Manusia di dalam masyarakat itu seperti apa, sebenarnya itu. Nah, ini dua hal yang ingin disasar oleh Hasan Hanafi. Untuk menjawab orang sekuler, ya, untuk menjawab orang-orang yang konservatif, ya, konservatif. Orang-orang sekuler kan anti tradisi, ya kan? Ngapain yang tadi saya bilang? Ngapain ngajiin tradisi? Udahlah, nyapain aja kita baca teks-teks kuno gitu. Kita lebih baik langsung aja mengkaji masyarakat, menghasilkan gagasan dari situ. Orang konservatif sebaliknya, dia seperti tadi, kalau di Eropa adalah kaum Renaissance, dia sangat menjaga tradisi. Kalau di Islam sampai batas tradisi itu diidentikan dengan agama. Seolah-olah kalau mengkritik Asy'ariyah itu mengkritik Islam, ya kan? Jadi kalau kalamnya bukan Asy'ari, seolah-olah bukan Muslim gitu. Mana ya, aneh gitu. Nah, Hanafi ingin bilang bahwa ini mengkaji tradisi itu, wahai kaum sekuler, ini penting loh. Ini kita mengkaji masyarakat kita dan mengkaji manusia di dalam masyarakat kita. Bagaimana semangat hidup mereka, spirit mereka, ya, ruh mereka, bagaimana sejarah mereka. Dan kepada kaum konservatif, Hanafi bilang tadi bahwa membarui tradisi, mengkaji tradisi itu bukan membarui agama. Ini agama hanya bagian dari tradisi. Yang ingin dikaji adalah hal ihwal yang lebih luas daripada agama, termasuk di dalamnya tadi masyarakat, sosial, kondisi sosial,
kemudian kondisi politik, kondisi seni, budaya, sejarah, dan seterusnya. Hari ini paling tidak kita Oke, sampai situ aja. Tema selanjutnya tradisi dan agama ya. Tema berikutnya tradisi dan agama. Ini agak panjang dan Hanafi akan benar-benar membedakan antara tradisi dan agama di pertemuan berikutnya. Itu saja untuk malam ini. Kita nggak usah panjang-panjang tapi udah lama juga ternyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.